Oke, selamat. No, 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 no. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-temanku dimanapun kalian berada. Jadi setelah saya membuat video di saluran saya yang pertama, saya akan membuat video ini di saluran saya yang kedua ini. Nah, setelah jam 8 pagi saya pegang, dan saat ini sudah jam 2 siang, keadaannya sudah cukup agak sedikit tenang ya, sudah bisa saya peluk, sedangkan tadi dia tidak bisa dipeluk. Kalian bisa lihat teman-teman. Jadi jika tadi saya memegang beruk ini, dia akan menggigit, tapi untuk saat ini dia sudah bisa saya pegang, saya sentuh, sudah bisa, dan memang masih memiliki rasa takut dan gelisah, tapi setidaknya itu membuat kemajuan yang sangat pesat ya menurut saya, teman-teman. Nah, ini beruk yang bernama Jenny, teman-teman. Nah, Jenny ini adalah beruk yang saya taruh di kandang terbuka, di mana dia tidak pernah saya pegang, di mana saya tidak pernah ajak interaksi, dan tidak pernah saya ajak untuk makan bersama gitu. Mulanya dia terlihat galak, teman-teman. Bukan terlihat galak, memang galak dia, belum jinak. Nah, tips, oh no. Untuk tipsnya, saat kita berinteraksi dengan beruk yang memang belum pernah dipegang, itu yang pertama yang jelas kita harus berani dan jangan ragu-ragu. Kita juga tidak boleh sering menatap matanya. Jika kita menatap matanya, dia akan merasa terancam dan takut nih. Nah, dia akan takut jika saya melihat matanya. Dia akan berteriak. Dan dia akan kembali liar. Jadi solusinya seperti apa? Ibunya atau si induknya dengan anaknya itu dengan cara memeluk. Itulah cara interaksi terbaik primata. Jadi buat dia nyaman dengan cara kita memeluk seperti ini. Nah, untuk usianya sendiri, Jenny ini berusia sekitaran 5 bulan, teman-teman. 5-6 bulanan. Jenny ini adalah monyet ekor babi atau disebut beruk dengan nama ilmiahnya Macaca menestrina. Itu, teman-teman. Ya. Biasa untuk beruk sendiri di negara saya digunakan sebagai monyet pemetik kelapa. Nah, sama seperti di Malaysia pun seperti itu ya. Dan kategori hewan ini belum dilindungi sama sekali ya. Dan masih masuk dalam golongan hewan hama. Ya. Jadi banyak diburu di luaran sana, banyak dikurangi populasinya oleh para petani yang merasa tanamannya diganggu ya. Itu karena dia ini masuknya hama. Hanya sebagian daerah di tempat saya atau di negara saya itu membuat mereka menjadi pekerja pemetik kelapa gitu ya, dengan latihan khusus. Nah, kita coba ingin memberikan makan kepada dia, teman-teman. Oke.
Apakah dia masih seperti tadi, menggigit, mencakar, dan melawan? Oke, kita ambil makanannya. Selain kita berinteraksi dengan cara memeluk mereka agar nyaman, cara kedua biasanya saya seringkali menyuapi dia saat makan ya. Jadi saya berikan makanan dari tangan saya. Saya kenapa berikan nasi? Karena nasi ini baik sekali untuk menambah berat badan si beruk ini, teman-teman. Tuh lihat teman-teman ya. Tuh. Nah, jika tadi dia selalu menggigit tangan saya, untuk saat ini dia lebih tenang. Nah, alasan memberi makan menggunakan tangan itu adalah untuk membuat kepercayaan beruk ini timbul terhadap kita agar dia menganggap kita bukanlah suatu ancaman, melainkan menganggap kita sebagai satu koloninya, kerabat, teman, ataupun makhluk yang tidak membahayakan untuk keselamatannya. Nah, tadi baru saja kita berikan makan pisang. Hanya saja tadi masih cukup agresif, galak ya. Di videokan itu yang saya takutkan, dia menggigit saya dan melukai saya. Jadi saya buat tenang terlebih dahulu. Nah, setelah dia tenang, baru ini adalah update untuk hari ini yang kedua kalinya di saluran saya yang kedua. Jadi dia mulai tenang. Biasakan untuk kita memberikan makan dengan tangan, itu membuat beruk ini menjadi percaya terhadap kita dan mengurangi tingkat agresifnya. Oke, dia sepertinya sudah sedikit kenyang, teman-teman. Tuh ya, dia tidak mau terlalu banyak makan seperti tadi. Nah, teman-temanku, jadi seperti inilah respon beruk kecil ini ya. Jika kita taruh di bawah yang belum jinak ya, jadi dia akan berteriak dan ingin lari. Nah, saya baru sadar ternyata beruk ini memiliki kecacatan fisik. Bisa di zoom ya, tuh. Jadi jarinya ini hilang di ujung, dan ini apa ya, bekas terjerat sepertinya, teman-teman. Hanya saja sudah kering atau sembuh. Tuh, beda ya. Jika keempat jari ini memiliki kuku dan yang sini, yang ini tidak memiliki kuku ujungnya, teman-teman. Nah, jadi untuk kita membuat dia jinak senyaman mungkin, itu jangan sering berkontak mata di hari pertama ya, karena dia pasti merasa ketakutan dan terancam. Nih contohnya, teman-teman, dia akan merasa takut dan sangat merasa terancam. Jadi cara yang tepat ialah
cukup kita memeluk. Biasanya saya akan mengajak dia tidur bersama dengan saya, menggunakan pampers pastinya ya, agar tidak kotor, tidak membuang kotoran kemana-mana. Sambil saya memeluknya, jadi dia menganggap saya sebagai induknya, sebagai orang tuanya. Nah, untuk ciri-ciri beruk yang belum jinak atau yang terlihat memiliki tekanan juga kalian bisa melihat dari raut wajahnya. Dia biasanya ini ya, mengeluarkan giginya ya, senyum dengan keluarkan gigi gini. Nah, itu dia merasa ketakutan ya. Tapi untuk saat ini seperti ini sudah lumayan tenang, tidak terlalu agresif seperti tadi, karena saya sudah membuat dia nyaman, memberikan dia makan di tangan saya, dan memeluk dia sampai tertidur. Nah, itu adalah kunci utama yang terpenting. Jadi satu hari ini mungkin 1 hari lebih sampai 3 hari biasanya saya akan full untuk memegang ya, untuk memegang beruk ini ya. Jadi biasanya paling lama untuk tahap proses penjinakan itu hanya membutuhkan waktu 3 hari. Ketika kita konsisten dan sesering kali kita selalu mengajak interaksi si beruk ini, teman-teman. Mungkin di beberapa negara pun seperti di Vietnam, Malaysia, dan Indonesia itu memiliki karakter yang cukup berbeda ya, dari segi warna dan fisik pun pasti terlihat berbeda, jelas. Nah, untuk kepintarannya juga masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Jadi untuk di negara saya, beruk ini cukup pintar juga, karena bisa kita lihat dari beberapa trainer-trainer yang melatih untuk membantu para petani mengambil buah kelapa di wilayah-wilayah Sumatera, terutama Sumatera Barat untuk di negara saya ya. Jadi ini sudah cukup lumayan jinak, udah cukup lumayan tenang ya. Kemungkinan besok atau lusa sudah bisa diajak interaksi. Ya, terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menekan tombol subscribe, share, like, and comment. Mungkin kita akan membuat video di esok hari untuk update-nya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di next video.